Setelah ungkap kerugian negara selama 34 tahun sebesar 15.400 triliun, Prabowo siap untuk melakukan satu pertunjukan penutup sebelum akhirnya dia melanjutkan kepemimpinannya, yaitu dengan melakukan atau mengundangkan undang-undang perampasan aset. Betulkah ini berkaitan? Mari kita bahas sampai tuntas. Setelah Pak Jokowi mengacak dan merusak tatanan elit politik di Indonesia, kalian bisa tonton penjelasan saya di konten yang ini. Sekarang saatnya Pak Prabowo merusak tatanan elit ekonomi di Indonesia. Demikian yang dikatakan oleh Budiman Sujatmiko yang selama puluhan tahun menjadi musuh atau nemesis dari Pak Prabowo, tapi ternyata akhirnya menjadi pendukung nomor satunya. Dan betulkah menuju 2030 itu harus dimulai dari sekarang, bukan saat mendekati pengumpulan tugas nanti? Kita mulai dari hal yang sederhana dulu aja. Kenapa Mas Denny yakin, maksudnya dari rentetan kejadian, mulai dari Pak Prabowo berpidato, terus Hari Kebangkitan Nasional, mati listrik di Sumatera, terus habis itu ini mengarah ke arah undang-undang perampasan aset yang mungkin dari kemarin katanya lagi digodok dan mungkin akan segera disahkan di masa kepemimpinan Pak Prabowo ini. Kalau kita menuduh seseorang itu maling, maka kita harus membuktikan. Tidak hanya bisa menuduh saja. Nah, saat kita menuduh seseorang maling, artinya kita harus tahu jumlah uang yang dicuri terlebih dahulu atau barang apa yang diambilnya. Nah, bagaimana cara kita mengetahui kalau ternyata kita tidak tahu barang itu hilang di mana? Nah, mengetahui bahwa selama 34 tahun Indonesia ini dirampok oleh oligarki nakal dan uangnya ini diambil 1,2 triliunnya setiap hari selama 34 tahun. Can you imagine? Ini akhirnya kita tahu sebesar apa uang yang hilang. Dan uang ini bentuknya seperti apa. Nah, saat uang ini sudah ketahuan, kita tinggal telusuri alirannya. Dan saat nanti alirannya ditelusuri, kita akan tahu bahwa oligarki ini pun itu butuh perlindungan politikus nakal. Dan politikus nakal inilah yang melakukan pencurian yang harus dirampas asetnya. Maka sejatinya musuh Pak Prabowo bukanlah oligarki nakal. Karena oligarki nakal ini mereka perlu ditertibkan saja. Dan mereka harus dikembalikan kepada marwahnya sebagai oligarki yang ikut membangun bangsa Indonesia. Dan saya merasakan bahwa tujuan utamanya di sini adalah untuk merampas aset-aset mereka dengan mengundangkan hal itu tadi. Tapi maksudnya kalau kita bilang rentetannya, apakah ini akan kekejar? Karena kan dari kemarin pun sebenarnya dari zaman Pak Jokowi, undang-undang perampasan aset ini kan udah digodok. Pak Jokowi kan hanya petugas parti. Kita tahu siapa yang paling menentang kan? Partai mana? Apakah ini juga maksudnya bisa menjadi sebuah optimisme aja atau mungkin ini memang benar bisa untuk dilakukan di zaman Pak Prabowo ini? Sangat mungkin. Saya kira sangat mungkin karena kembali lagi di sini Pak Prabowo adalah ketua partai, Pak Prabowo Presiden Indonesia, dan saya merasakan bahwa Pak Prabowo ini memiliki apa yang tidak dimiliki oleh presiden sebelumnya. Dan kalaupun dimiliki oleh presiden sebelumnya, mereka tidak akan seberani sekarang. Kita tahu bahwa Pak SBY ini begitu patuh pada Amerika, diawasi oleh Bu Sri Mulyani. Tapi kita tahu Pak Prabowo ini benar-benar seorang yang sangat berani mengambil resiko. Karena sesuatu yang paling buruk sudah terjadi kepadanya. Maka apa yang akan bisa terjadi lagi pada dirinya? Dia adalah man with nothing to lose. Gak punya istri, punya anak juga, anaknya sudah memiliki karir dan sudah dipersilahkan untuk mengikuti apapun yang dia mau dan gak harus meminta fasilitas kepada Pak Prabowo karena Mas Didi juga sudah memiliki karir di luar negeri juga. Maka Pak Prabowo ini gak perlu untuk harus menyenangkan orang lain. Makanya pun akhirnya difitnah ya kepada si Teddy ini tadi. Tapi ini lebih besar lagi. Kita tahu bahwa Pak Prabowo ini memiliki kepedulian besar. Bahkan jika kita mau membaca bukunya Paradoks Indonesia, kita tahu bahwa ini sesuatu yang selalu digaungkan oleh Pak Prabowo. Dan kita melihat bahwa ini adalah sebuah tujuan akhir. Bahkan kan kita nggak pernah dikasih tahu Pak Prabowo akan melakukan sebuah nasionalisasi dari penjualan hasil tambang dan juga hasil CPO ini tadi. Ujuk-ujuk saja ini semua terjadi. Maka ini adalah langkah yang ditempuh agar undang-undang perampasan aset ini tak terelakkan. Karena kalau nanti aliran uangnya itu sudah diketahui dan tahu itu parkir di mana, makanya ada undang-undang itu yang akan bisa mengambil dan memiskinkan si politikus-politikus nakal ini tadi. Tapi kan itu pada akhirnya, ya kalaupun memang undang-undang perampasan aset itu disahkan gitu, itu bisa saja beneran diterapkan atau mungkin hanya menjadi senjata politik untuk Pak Prabowo ini mendesak orang-orang yang mungkin tidak sejalan dengan diri. Dan orang-orang yang melakukan pencurian dan orang-orang yang nakal itu selalu mempertanyakan tentang legitimasi dari undang-undang seperti yang kamu tanyakan tadi. Tapi ini sesuatu yang wajar terjadi kepada semua milenial
Gen Z, mungkin Gen Alpha juga, yang memiliki apatisme karena sepanjang hidupnya mereka tinggal di Indonesia, selalu melihat banyak sekali penyimpangan dilakukan oleh oknum apapun di tingkat manapun. Tapi apakah ini menutup pintu harapan secercah walaupun kecil bahwa Indonesia akan bisa menjadi negara maju dengan meritokrasi yang dijaga dan juga peraturan yang ditegakkan? Maka jika hal itu ada, sekecil apapun, saya tetap menaruh harap untuk itu dilakukan. Perjalanan untuk mengesahkan undang-undang perampasan aset ini akan selesai berarti sebelum periode pertama Pak Prabowo ini usai. Untuk perampasan hasil atau perampokan aksi Robin Hood Pak Prabowo ini akan sebelum usai, ini sudah terjadi. Tapi perampasan aset sepertinya akan muncul sebelum pemilu di 2029. Dan ini adalah janji yang akan membuat bangsa Indonesia dan partai politik lainnya itu pasti akan memilih Pak Prabowo. Rakyat pasti akan menginginkan itu terjadi. Politikus nakal yang saya yakin beberapa di antaranya bisa saja ini adalah elit partai. Itu mau tidak mau akan mendukung karena jika tidak mereka akan dimiskinkan. Artinya ini akan dijadikan sebagai sebuah alat politik. Saya pikir kita dalam sebuah kondisi yang genting di peperangan yang sedang terjadi. Dalam peperangan, kemenangan harus dicapai. Dan jika kemenangan itu harus dilakukan dengan cara yang tidak lazim, quotes on quotes, curang, kita harus menang dulu. Ada hubungannya juga nggak sih dengan mungkin kan ini Pak Prabowo meneruskan jejak Pak Jokowi, yang Pak Jokowi ini kan juga pada akhirnya membesarkan PSI, di mana PSI ini kan juga bukan partai yang ini anak yang punya partai nanti naik jadi ketua umum lagi gitu. Betul. Nah itu apakah sebenarnya ada hubungannya menurut Mas Denny sendiri? Ya Pak Jokowi seperti saya sampaikan untuk memberikan garis bawah atas apa yang disampaikan Mas Budiman Sujatmiko, Pak Jokowi ini melakukan sebuah perubahan dengan melakukan pengacakan tatanan atau merusak tatanan terhadap elit politik yang ada di Indonesia yang selalu dikuasai oleh lu lagi. Pak Prabowo ini berusaha untuk merusak tatanan elit perekonomian yang selalu dimiliki oleh, ya tadi saya katakan, orang-orang dan golongan tertentu. Maka ini satu hal yang memang berkesinambungan. Dan saya sudah katakan berulang kali di konten sebelumnya, Pak Prabowo sejatinya memegang daftar hitam, oligarki nakal siapa. Tapi tentu saja kan pasti akan susah untuk menindaknya jika tidak ada bukti. Ini adalah salah satu dan hanya salah satu. Nanti ada cara yang lain untuk membuktikan bahwa bocah-bocah nakal ini memang harus ditertibkan. Tapi akan ada, maksudnya apakah memang peraturan ini akan dijadiin alat politik doang, tapi apakah memang ada yang beneran ditindak terus diambil dimiskinkan gitu Mas? Pasti ada. Sama seperti sebuah, kalau saya katakan, penindakan kasus narkoba. Dihukum mati juga pasti banyak. Tapi apakah gembong narkoba ini akan ditangkap terus sudah begitu saja? Tentu saja tidak. Kalau dia bisa mengungkap gembong yang lebih besar, maka saya melihat bahwa dia ini hukumannya pasti akan dikurangi juga. Ada deal-dealan juga yang akan terjadi. Dan untuk menggapai yang lebih besar, hal seperti ini wajar dilakukan. Tapi akan banyak, maksudnya kita tahu ya, salah satu partai yang menentang undang-undang perampasan aset ini kan partai yang cukup besar juga begitu. Apakah ini juga akan menjadi tantangan sendiri bagi Pak Prabowo? Dia udah ngacak-ngacak elit ekonomi, terus juga pengen mengesahkan undang-undang perampasan aset ini kan sebenarnya agak berat ya kalau kita bilang. Pak Prabowo sejatinya bukan orang yang ingin menimbulkan sebuah permusuhan. Dan kalau ternyata semua hal ini tadi bisa diakhiri dengan sebuah kerjasama, saya pikir ini adalah tujuan terakhir. Maka untuk partai manapun itu tadi sebenarnya tidak perlu merasa takut. Kita akan tahu bahwa mereka memiliki waktu kekuasaan yang lama. Dan mereka pun melakukan ini bisa saja bukan karena mereka ingin melakukan, tapi karena sebuah budaya yang sudah terjadi di pemerintahan-pemerintahan sebelumnya. Maka saya pikir Pak Prabowo tidak akan juga melakukan semua akan dihancurkan seperti itu. Tapi lebih diajak berbicara. Tapi untuk mereka yang tidak bisa diajak berbicara, saya pikir beliau pasti akan melakukan tindakan yang akan sangat nyata. Cuman yang saya catat di sini bahwa elit ekonomi ini memang harus diratakan. Dan juga Pak Prabowo dengan perekonomian yang lebih berpihak kepada masyarakat kecil, ini kita tahu dengan MBG, Kopdes, apapun di sini negara berusaha untuk hadir, untuk menyeimbangkan semuanya. Mungkin kita akan menentang saat Pak Prabowo secara tidak sengaja akan menutup Indomaret dan Alfamart di daerah-daerah tertentu. Terus orang-orang akan menggunakan narasi, terus mereka nanti akan menganggur dan sebagainya. Tapi kita juga harus mengetahui bahwa saat mereka buka dulu, banyak juga warung Madura dan toko P dan D itu juga tutup. Dan saat Pak Prabowo pun berusaha untuk melakukan tindakan yang mendukung ketahanan pangan dan ketahanan energi dengan cara membuka lahan di Papua, ini juga ditentang.
secara membabi buta. Ini juga hal yang harus juga kita berikan sebuah atensi. Apakah ini adalah sesuatu yang memang tidak manusiawi? Atau ini sejatinya sebenarnya dilakukan oleh banyak bangsa di banyak negara agar mereka bisa memiliki kekuatan yang sesungguhnya dengan melakukan sesuatu yang mungkin dipertentangkan dan sangat rawan untuk diframing menjadi sebuah tindakan yang tidak berperi kemanusiaan, merusak lingkungan, padahal sejatinya kita akan mendapatkan sebuah manfaat yang jauh lebih besar dibandingkan hal yang diperdebatkan itu tadi. Tapi kita tahu, sama seperti Amerika, kita harus melakukan Indonesia first. Semuanya demi bangsa Indonesia, bukan demi satu suku, satu golongan. Sehingga tidak hanya elit kekuasaan, tapi elit ekonomi harus didemokratisasi. Bukan Partai Demokrat ya. Terima kasih, sampai jumpa, dan salam.